Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Renungan Malam, renungan firman yang memberikan kekuatan, firman Tuhan yang memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan renungan kepada kita yang berjudul Ketenangan di dalam Yesus. Seperti biasa, sebelum kita jauh mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, hati kami bersyukur kepada Engkau malam hari ini. Berkat dan kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Engkau senantiasa membimbing kami. Engkau memberikan keteguhan bagi kami. Tangan-Mu senantiasa menuntun kami, membawa kami kepada air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Kami sudah melihat sepanjang hari ini tuntunan Tuhan atas hidup kami. Dan malam hari ini kembali kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Mari Bapa urapi kami semuanya, agar kami mengerti firman Tuhan. Urapi hati pikiran kami, agar kami dikuatkan oleh firman-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semuanya. Urapan-Mu bagi kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan saudara, malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Ketenangan di dalam Yesus. Saya akan baca kepada kita dari Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah ku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, malam hari ini, berapa banyak di antara kita yang sedang tidak mengalami ketenangan? Kita sedang ikut gelisah di tengah-tengah dunia yang sedang gelisah. Kita sedang banyak kekhawatiran dalam hidup kita. Tahukah Anda bahwa ketidaktenangan adalah satu indikasi dalam hidup kita bahwa sebenarnya kita tidak mempercayai Tuhan dalam hidup kita? Sekali lagi, bahwa ketidaktenangan kita hari-hari ini itu adalah indikasi bahwa kita tidak mempercayai Tuhan. Ketidaktenangan kita malam hari ini adalah indikasi bahwa kita sedang mengalihkan pandangan kita. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Sebab itu malam hari ini kita belajar lagi agar kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus, agar Tuhan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Saudara, orang yang memiliki hati yang tenang adalah orang-orang yang dapat berdoa. Orang-orang yang memiliki hati yang tenang adalah orang-orang yang dapat mendengar Tuhan di dalam hati mereka. Itu sebabnya di dalam 1 Petrus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, orang yang memiliki hati yang tenang, dia dapat berdoa. Karena tahukah Anda bahwa doa itu bukan satu arah. Doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kita.
Anda dapat bayangkan ketika Anda hanya berbicara kepada Tuhan dan Anda tidak pernah dengar Tuhan lewat firman-Nya di dalam hati Anda. Oleh sebab itu, orang yang memiliki hati yang tenanglah yang dapat berdoa. Saudara, saya mau menyampaikan sebuah ilustrasi tentang seorang tukang kayu. Tukang kayu ini sedang bekerja di dalam tempat kerjanya. Dia sedang menyerut kayu untuk dikerjakan dalam pekerjaannya. Sementara dia menyerut kayu itu, tiba-tiba jam tangan yang dia gunakan waktu bekerja itu terjatuh. Tapi dia tidak menyadari kalau jam itu jatuh di mana. Sehingga timbunan serutan kayu itu menutupi jam itu, nggak kelihatan lagi. Sehingga hampir tiba jam makan siang, dia melihat, oh iya, jam tangannya itu jatuh. Sehingga dia dan teman-temannya mencari di mana kira-kira jatuhnya jam itu. Mereka mencari, mereka membongkar serutan demi serutan kayu yang sudah berserakan di tempat pekerjaan mereka. 1 menit, 2 menit, 5 menit, mereka tidak temukan di mana jam itu berada. Sementara mereka mencari jatuhnya jam itu, ada seorang anak kecil yang memperhatikan mereka. Kenapa bapak-bapak ini menserakkan serutan-serutan itu dalam hatinya? Sehingga dia memperhatikan apa yang dikerjakan bapak-bapak ini. Sehingga satu kali dia bertanya begini, "Pak, apa yang Anda sedang cari?" Bapak-bapak ini berkata, "Oh iya, dia kehilangan jam, jamnya jatuh tadi, mungkin tertimbun dalam serutan kayu ini dan tidak kelihatan." Oh begitu. Akhirnya tiba jam makan siang, bapak-bapak ini pergi untuk makan siang. Tapi anak ini mulai memperhatikan dan kemudian dia berdiam diri. Sehingga di tengah-tengah dia berdiam diri itu, dia dapat mendengarkan detak jam itu berdetak. Semakin dia dengar, semakin dekatlah dia kepada jam itu. Sehingga dia dapat meraih di mana jam itu dan menemukan jam itu dan memberikan jam itu kepada bapak si tukang kayu. Bapak si tukang kayu bertanya, "Kok boleh kamu dapatkan jam itu?" Dia berkata, "Pak, waktu bapak berkata jamnya jatuh, saya berusaha berdiam diri dan waktu saya diam, saya dapat dengarkan detak jamnya itu, Pak. Sehingga saya dapat jam ini dan saya kembalikan kepada Bapak." Saudaraku, dari ilustrasi ini sering sekali kehidupan kita seperti itu. Karena ributnya suasana hati kita, karena ributnya masalah-masalah persoalan hidup kita, kita tidak dapat lagi mendengar Tuhan. Kita tidak dapat lagi berdoa. Malam hari ini, mari jadilah tenang. Sebab dengan tenang kita dapat berdoa dan kita dapat dengar-dengaran kepada Tuhan. Sebab itu malam hari ini saudaraku, jadilah tenang. Sebab orang yang tenang dapat berdoa. Sebaliknya saudara, orang yang tidak tenang itu tidak percaya dan tidak dapat berdoa, tidak dapat mendengarkan Tuhan. Sebab itu doa saya malam hari ini, kita menjadi orang-orang yang memiliki ketenangan di dalam Yesus. Bagaimana kita dapat hidup tenang di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin bergoncang hari ini? Saya bacakan kepada kita dari Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Saudara, jika kita mau hidup tenang, senantiasalah dekat dengan Tuhan. Tahukah Anda bahwa perasaan tenang tidaklah ditentukan oleh keadaan sekeliling kita, tetapi kita yang tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, perasaan tenang tidak ditentukan oleh keadaan kita baik saja atau tidak, atau keadaan kita sedang tidak baik-baik. Perasaan tenang tidak ditentukan oleh sekeliling kita, keadaan sekeliling kita. Tetapi perasaan tenang itu karena kita
dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, saya membuat satu perbandingan dari dua pribadi dari Alkitab, yaitu Daud dan Saul. Saudaraku, Saul adalah seorang raja Israel. Saul memiliki banyak pasukan. Saul memiliki perlengkapan senjata yang sangat komplit. Berbanding terbalik dengan Daud. Daud seorang gembala domba. Tidak memiliki pasukan. Tidak memiliki rakyat bahkan. Dia tidak memiliki senjata di dalam peperangan. Tapi saudaraku, hal yang menarik dari kedua orang ini, Saul yang memiliki banyak materi, Saul yang memiliki banyak pasukan, tetapi ketika diperhadapkan kepada Goliat, sang raksasa, persoalan yang besar, maka Saul ketakutan ketika berhadapan dengan Goliat. Sedangkan Daud tidak memiliki materi yang cukup. Daud tidak memiliki pasukan. Tetapi ketika diperhadapkan kepada Goliat yang besar, persoalan yang besar, Daud tampil berani dan dia tenang. Jadi sekali lagi saudaraku, ketenangan kita tidak ditentukan oleh seberapa banyak materi yang kita miliki. Ketenangan kita tidak ditentukan oleh berapa banyak keuangan kita. Tetapi ketenangan kita ditentukan oleh karena kita dekat dengan Sang Empunya kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang artinya begini, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu bahwa Dia sanggup memeliharakan kehidupan kita. Sebab itu saudaraku, jika kita hari-hari ini kehilangan hidup yang tenang sehingga kita tidak dapat berdoa, ayo kembali mendekatlah kepada Tuhan. Datang dalam hadirat-Nya, berdiam dirilah, nikmati hadirat-Nya setiap hari. Dekatlah kepada Tuhan sehingga kita diberikan ketenangan. Yang kedua saudara, Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29 berkata begini, "Pikullah-Ku yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Di dalam terjemahan The Message Bible, dia berkata begini, "Tetaplah fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Sebab siapa kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia, bukan? Tetapi siapa kita ditentukan oleh apa kata Tuhan." Jadi sekali lagi saudara, yang kedua, bagaimana kita boleh hidup tenang di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang ini? Tetaplah fokus kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Sebab siapa kita tidak ditentukan oleh apa kata dunia, tetapi keadaan kita, siapa kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Saudaraku, satu kali dikisahkan di dalam Matius pasal 14 bagaimana Yesus berjalan di atas air, dan ketika Yesus menghampiri perahu murid-murid waktu itu, murid-murid ketakutan dan ada beberapa mereka yang berkata, "Oh, itu hantu." Tetapi kemudian Yesus berkata, "Jangan takut, ini aku," kata Yesus. Saudara, kemudian ada seorang murid yang sangat terkenal, dan kita tahu itu namanya Petrus. Petrus ini berkata begini, "Kalau engkau itu, aku juga mau di sana. Aku juga mau berjalan di atas air." Saudaraku, yang saya mau sampaikan lewat cerita ini begini. Yesus ada di tengah badai, di tengah danau waktu itu. Yang artinya dia ada di atas badai. Tetapi saudara, di sisi lain, murid-murid dan kawan-kawan semua, mereka ada di atas perahu. Memang mereka pun diterpa oleh badai. Saudaraku, secara manusia, kira-kira lebih aman mana, tetap di dalam perahu atau tinggalkan perahu dan masuk ke tengah air di tengah badai? Tentunya kita sepakat bahwa di tengah badai itu tetap tinggallah di dalam perahu. Tapi tahukah Anda bahwa waktu itu Yesus tidak ada di atas perahu?
Sehingga saya terjemahkan, Petrus sedang berkata begini, bahwa sekalipun engkau di tengah badai itu lebih tenang daripada di atas perahu. Sebab Yesus ada di tengah badai, bukan di atas perahu. Yang artinya begini, ketika Petrus berdiri, mulai melangkah, apakah dia tidak dapat berdiri di atas badai itu? Dia dapat berjalan di atas air, di atas badai itu. Tetapi saudaraku, ketika Petrus kehilangan fokus, dia rasakan badai itu. Dia semakin rasakan, semakin dia rasakan, semakinlah dia tenggelam. Jadi saudaraku, kalau kita mau mengalami ketenangan di tengah-tengah dunia yang sedang bergoncang, mari fokuslah kepada Tuhan, fokuslah kepada firman-Nya. Lebih daripada kita fokus kepada persoalan hidup kita, fokuslah mencari Tuhan. Sebab itu malam hari ini, kita tahu bahwa setiap orang yang memerlukan kondisi hati yang tenang setiap hari. Saudara mau tenang, saya mau tenang. Setiap orang, siapapun, memerlukan kondisi hati yang tenang setiap hari. Hati yang tenang tidak ditentukan oleh keadaan sekeliling kita. Mungkin ekonomi, pekerjaan kita yang bagus, atau materi yang berlimpah-limpah. Tidak, tapi perasaan tenang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan dan tetap fokus kepada Tuhan lewat firman-Nya. Sebab itu saudaraku, malam hari ini, jadilah tenang, dekatlah dengan Tuhan senantiasa, dan fokus kepada janji-Nya, fokuslah kepada firman-Nya, sehingga kita mengalami hidup tenang. Adakah di antara saudara yang hidup tidak tenang? Hidup tidak tenang karena ekonomi, hidup tidak tenang karena persoalan hidup. Mungkin ada di antara kita yang tidak dapat tidur karena kita tidak tenang. Malam hari ini ada satu jawaban bagi kita, yaitu dekatlah dengan Yesus dan fokuslah kepada janji-Nya, fokuslah kepada firman-Nya, sehingga engkau memiliki ketenangan dalam hidup. Dan mulai malam hari ini engkau disembuhkan, engkau dibebaskan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Saya berdoa kepada kita semuanya. Bapa, terima kasih untuk janji-Mu. Di tengah-tengah dunia yang tidak menjanjikan ini, di tengah-tengah dunia yang semakin sukar ini, Engkau datang menawarkan sesuatu yang baru bagi kami. Engkau berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang tidak tenang, aku akan memberikan ketenangan. Hai engkau yang gelisah, aku akan memberikan ketenangan. Malam hari ini Tuhan, kami datang sebagai seorang yang hari-hari ini hidup tidak tenang. Malam hari ini kami datang, kondisi kami Tuhan, kami gelisah. Bapa, berikanlah kami kelegaan, berikanlah kami ketenangan. Kami tahu ketidaktenangan kami hari-hari ini karena kami tidak percaya janji-Mu. Sebab itu malam hari ini ajar kami percaya firman-Mu, fokus kepada firman-Mu, semakin dekat lagi dengan Tuhan. Kami tahu bahwa ketenangan kami tidak dapat ditentukan oleh materi yang kami kumpulkan, keberhasilan secara fisikal kami, tetapi kami tenang karena kami dekat dengan Tuhan. Bapa, bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Ampuni kalau hari-hari ini kami semakin jauh dari Tuhan. Ampuni kami Bapa malam hari ini. Roh Kudus tolong kami, bawa kami kembali kepada Engkau, sehingga kami semuanya dekat dengan Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu, berharap kepada Engkau, fokus kepada Tuhan, sehingga hati kami tenang menghadapi zaman yang semakin sukar ini. Malam hari ini aku berdoa, jika ada beberapa kami Tuhan hidup di dalam ketidaktenangan, kami hidup di dalam kegelisahan, bahkan beberapa kami Tuhan karena ketidaktenangan kami tidak dapat tidur dengan nyenyak. Bapa, aku berdoa, pulihkan kami, sembuhkan kami malam hari ini. Roh-Mu menghampiri kami, pribadi lepas pribadi, dari rumah ke rumah. Malam hari ini lawat kami semua. Berikanlah kami hati yang tenang, sembuhkan hati pikiran kami, bawa kami mendekat kepada Engkau, sehingga kami mulai malam hari ini kami hidup tenang di dalam Tuhan Yesus. Diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Jadilah firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan.
oleh karena kuasa nama Yesus. Terpujilah namamu. Kami bersyukur atas firman-Mu, dan kami terima kehidupan yang tenang di dalam Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan malam hari ini mampu membawa kita kembali dekat dengan Tuhan, dan kita berkomitmen fokuslah kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita dipenuhi dengan hidup yang tenang, damai sejahtera, sehingga kita hidup sehat diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di renungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.